Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Dengan saya sendiri, Ridwan Effendi dengan NIM 208200047. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian limit fungsi aljabar. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang ketiga, metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Memasuki bagian yang pertama, pengertian limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar adalah salah satu konsep dasar yang ada di dalam kalkulus dan analisis mengenai kelakuan sebuah fungsi yang mendekati titik masukan tertentu. Limit bisa kita definisikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa diraih. Dalam bahasa matematikanya, kondisi tersebut bisa disebut sebagai limit. Mengapa harus ada limit? Sebab mengungkapkan sebuah fungsi apabila ada batas tertentu didekati. Sebuah fungsi pada umumnya tidak terdefinisi dalam titik-titik tertentu, meskipun sebuah fungsi seringkali tidak diartikan pada titik tertentu, tetapi masih bisa dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut jika titik tertentu semakin didekati, yakni dengan limit. Nah, bagian kedua ini saya akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi. Misalnya, f(x) dan g(x) adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku ada 8 fungsi di sini. Yang pertama, limit fungsi k sama dengan k dengan x mendekati c. Yang kedua, limit x sama dengan c dengan x mendekati c. Yang ketiga, limit k f(x) sama dengan k limit f(x) dengan x mendekati c. Yang keempat, limit fungsi f(x) plus minus gx sama dengan limit fungsi f(x) ditambah plus minus limit fungsi gx dengan x mendekati c. Sifat yang kelima ialah limit fungsi f(x) kali gx sama dengan limit fungsi f(x) dikali limit fungsi gx, di mana dengan x mendekati c. Yang keenam, limit fungsi f(x) per gx sama dengan limit fungsi f(x) dibagi limit fungsi gx, di mana dengan x mendekati c, dengan syarat limit gx tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh, limit f(x) dipangkatkan n sama dengan limit fungsi f(x) pangkat n dengan x mendekati c. Dan yang kedelapan, limit fungsi akar f(x) sama dengan akar limit fungsi f(x) dengan x mendekati c. Nah, bagian ketiga ini saya akan membahas tentang metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Ada beberapa metode atau cara penyelesaian untuk limit aljabar, diantaranya yaitu: yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Yang ketiga, metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Dan yang keempat, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, terdapat dua jenis untuk menentukan limit fungsi aljabar, diantaranya yakni bentuk yang pertama, limit fungsi f(x) dengan x mendekati a, serta bentuk yang kedua, limit fungsi f(x) dengan x mendekati tak hingga. Kita masuk saja ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Metode substitusi hanya akan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Sebagai contoh, limit fungsi 3x min 1 dengan x mendekati 1 sama dengan 3 dikali 1 kurang 1. X-nya itu kita langsung ubah menjadi nilai x.
Jadi 3 kali 1 dikurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga nilai limit fungsi aljabar yaitu limit fungsi 3x per min dikurang 1 sama dengan 2 dengan x mendekati 1. Metode yang kedua ialah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan apabila metode atau cara substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak bisa terdefinisikan. Sebagai contoh, limit fungsi x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 dengan x mendekati 2. Sama dengan, kita coba substitusikan, kita ubah nilai x menjadi 2. Maka 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Dengan menggunakan metode substitusi akan menghasilkan bentuk tak terdefinisi atau 0 per 0. Maka harus diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, ini adalah cara penyelesaian metode pemfaktoran. Dengan soal yang sama, limit fungsi x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dengan x mendekati 2 sama dengan x kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan menjadi x kurang 2 dikali x tambah 2 per x kurang 2. Nah, di pembilang dan penyebut sama-sama memiliki x kurang 2, maka bisa kita hilangkan atau kita coret. Jadi hasilnya sama dengan x tambah 2, sama dengan nilai x tadi 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, metode yang ketiga ialah metode pembagi pangkat tertinggi penyebut. Sebagai contoh, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit di bawah ini. Limit 4x kuadrat dikurang 6x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 7x sama dengan limit 4x kuadrat kurang 6x tambah 1 per x kuadrat. Nah, kita kenapa harus dibagi x kuadrat? Karena kita akan membagi pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebut dari soal ini ialah x kuadrat. Lanjut, dibagi 2x kuadrat tambah 7x per x kuadrat. Besar pangkat pembilang serta penyebut dalam soal yakni 2, sehingga limit 4x kuadrat per x kuadrat dikurang 6x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dibagi 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 7x per x kuadrat sama dengan limit 4 dikurang 6x ditambah 1 per x kuadrat dibagi 2 tambah 7 per x. Maka 4 dikurang 6 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat dibagi 2 ditambah 7 per tak hingga sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 0 per 2 ditambah 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Sehingga nilai limit fungsi aljabar tersebut yaitu limit 4x kuadrat dikurang 6x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 7x sama dengan 2. Kita masuk pada metode yang keempat yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Metode ini dipakai apabila dalam metode substitusi akan langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Sebagai contoh, limit x tambah 1 per 1 kurang akar x tambah 2 dengan x mendekati min 1 sama dengan limit x tambah 1 per 1 kurang akar x tambah 2 dikali 1 tambah akar x tambah 2 per 1 tambah akar x tambah 2. Nah, karena ini yang bilangan irasional, jadi kita kalikan. Sama dengan limit x tambah 1 dikali 1 tambah akar x tambah 2 per 1 dikurang x tambah 2. Sama dengan limit x tambah 1 dikali 1 tambah akar x tambah 2 per 1 dikurang
X kurang 2. Limit X tambah 1 kali 1 tambah akar X tambah 2 per min X min 1. Nah, jadi limit X tambah sama dengan limit 1 tambah akar X tambah 2 per min 1 sama dengan 1 ditambah akar min 1 ditambah 2 per min 1 sama dengan 1 ditambah min 1 tambah 2 yaitu akar 1. 1 tambah akar 1 per min 1 sama dengan 2 per min 1 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar tak hingga. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang juga terdapat nilai X yang mendekati tak hingga. Maka dari itu, apabila disubstitusikan fungsinya akan menghasilkan nilai yang tak tentu. Dan terdapat dua metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar bentuk tak hingga, antara lain. Yang pertama, metode pembagi pangkat tertinggi. Metode ini dipakai dalam limit fungsi bentuk limit fungsi f(x) per gx dengan x mendekati tak hingga. Cara atau metode ini bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang f(x) dan penyebut gx dengan variabel x n berpangkat tertinggi yang terdapat dalam fungsi f(x) dan gx, dan kemudian baru bisa kita substitusikan dengan x tak hingga, mendekati tak hingga. Sebagai contoh, limit 4x kurang 1 per x kuadrat tambah 1 sama dengan, nah kita ketahui pangkat tertinggi ialah x kuadrat, maka sama-sama dibagi x kuadrat. Jadi 4x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat dibagi x kuadrat per x kuadrat tambah 2 per x kuadrat. Sama dengan 4 per x dikurang 1 per x kuadrat dibagi 1 tambah 2 per x kuadrat. Sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Nah, metode kedua yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Metode ini dipakai pada limit fungsi bentuk limit tak hingga perkalian. Limit fungsi limit f(x) dikurang limit gx dengan x mendekati tak hingga. Metode atau cara ini bisa diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan, yaitu limit f(x) tambah limit gx per limit f(x) tambah limit gx dengan x mendekati tak hingga. Lalu dilanjutkan dengan pembagian dengan metode pertama, yakni membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita mendapatkan soal yaitu tentukan, sebagai contoh, tentukan limit dari 2x kurang akar 4x kuadrat tambah x dengan x mendekati tak hingga. Pembahasan, limit 2x kurang akar 4x kuadrat tambah x sama dengan limit 2x dikurang akar 4x kuadrat tambah x dikali 2x tambah akar 4x kuadrat tambah x per 2x tambah akar 4x kuadrat tambah x. Limit 4x dikurang 4x kuadrat tambah x per 2x tambah akar 4x kuadrat tambah x. Sama dengan limit min x. Mengapa min x? Karena 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis, maka jadi min 1 dikali x, yaitu min x. Per 2x tambah akar x kuadrat kali 4 tambah 1 per x. Limit fungsi min x per 2x tambah x akar 4 tambah 1 per x. Limit min x per 2x tambah x akar 4 tambah 1 per x sama dengan limit min 1 per 2 tambah 4 tambah 1 per x sama dengan min 1 per 2 tambah akar 4 tambah 0 sama dengan min 1 per 4.
4 itu dari 2 ditambah akar 4 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah min 1/4. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.